Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Nalendra dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka akan melakukan wawancara terkait fungsi-fungsi manajemen atau administrasi di kantor Kelurahan Pulau Gadung. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mohon berkenan untuk memberikan informasi karena menurut saya Bapak adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu pegawai di kantor Kelurahan Pulau Gadung. Baik, dengan siapa saya hari ini? Perkenalkan, saya Indra Sulaiman. Jabatan saya sebagai Sekretaris Lurah Kelurahan Pulau Gadung. Jabatan saya dan saya berapa tugas selama di sini. Saya baru tanggal 5 November kemarin dilantik. Jadi umurnya baru 3 hari di sini. Gitu. Baik, sebelumnya bisa langsung ke pertanyaan, Pak. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh lurah dalam menjalankan tugas sehari-hari? Gaya pimpinan lurah, selama saya ketahui, selama saya tugas 3 hari di sini, ya intinya pimpinan adalah gaya pemimpinan maksudnya mengarahkan, membina, menjaga keharmonisan di dalam organisasi Kelurahan Pulau Gadung agar semua permasalahan ataupun pelayanan-pelayanan dari masyarakat itu bisa terlayani dengan baik oleh aparat yang ada di Kelurahan Pulau Gadung. Baik, berarti secara kekeluargaan dan melibatkan semua orang gitu ya, Pak? Ya. Baik, untuk bagaimana cara lurah menyelesaikan konflik yang terjadi di antara staf atau masyarakat? Bila terjadi konflik di masyarakat, lurah akan mediasi. Apakah itu nanti konflik antara warga dengan warga, itu kita akan ajak RT, kepala lingkungan, LMK, RW untuk mediasi masalah konflik yang ada di tempat tersebut. Kalau untuk masalah konflik di tingkat pegawai, kita ASN, Pak Lurah sudah mengarahkan untuk kita menjaga kebersamaan, keakraban, kekompakan, sehingga alhamdulillah pada saat ini tidak ada permasalahan konflik di dalam ASN kita sendiri. Baik, sejauh mana lurah melibatkan staf dalam proses pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan, lurah berdasarkan tupoksi. Apakah itu suatu tugas bidang pemerintahan akan diarahkan kepada bagian seksi pemerintahan. Bila itu bagian kesrat, diserahkan pada kasih kesrat. Begitu juga masalah pembangunan, prasarana, itu tugasnya ada di kasih ekonomi dan pembangunan. Jadi semuanya sudah disebar ke masing-masing tupoksi sehingga kegiatan-kegiatan pelaksanaan pelayanan juga alhamdulillah bisa berjalan. Baik, untuk siapa yang tanggung jawab di lingkungan kantor kelurahan ini saat pembagian tugas? Untuk pertanggungjawaban pembagian tugas adalah pimpinan kita, yaitu Pak Lurah. Nanti disposisikan kepada bawahannya. Setelah itu bawahnya itu yang nomor 2 saya sebagai administrasi kepegawaian, motornya pegawaian, pelayanan ada di saya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan kewilayahan itu langsung ke kasih punya penanggung jawab, karena teknis. Baik. Untuk kendala nih Pak, apa sih yang sering dihadapi dalam pelaksanaan tugas? Kalau kendala dalam pelaksanaan tugas itu kebanyakan kendala itu mungkin sarana-prasarana yang mungkin tidak ada, dan kadang-kadang ada juga masalah konflik di masyarakat, tapi kita perlu backup. Backup itu dalam arti bila kasus ada masalah ayam di lingkungan atau burung, itu harus kita koordinasi dulu ke bagian KPKP, hingga harus ada di backup dan juga ada Satpol PP dan Bimaspol dan Bambinsa. Yang banyak terjadi itu, dan banyak kan juga masalah parkir yang paling berat ini. Jadi banyak sekali harus dikoordinasikan oleh, contohnya bila ada laporan dari masyarakat warga tentang parkir di jalan, kita harus koordinasi dulu oleh Kasapel Dipsub di kecamatan. Baik. Apakah ada standar prosedur operasional atau SOP dalam pelaksanaan pekerjaan? Standar prosedur operasional itu ada.
Ya, instansi di Pemda DKI itu selalu ada kaitan dengan pelayanan. Bila itu pelayanan masalah waris, kita harus berdasarkan pengantar RT RW, lalu ke kelurahan, lalu ke kecamatan. Jadi ada SOP yang tidak bisa langsung kita buatan tanpa ada pengantar dari pengurus RT dan RW. Baik, baik. Siapa yang terlibat dalam proses pengambil keputusan di kelurahan? Untuk proses pengambil keputusan adalah yang ambil keputusan adalah pimpinan kita, yaitu Pak Lurah langsung. Baik, baik. Bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan? Apakah dengan cara musyawarah, instruksi langsung, atau rapat, dan lain-lain? Bagaimana, Pak? Untuk membicarakan suatu instruksi permasalahan, dilihat permasalahannya. Kalau itu tidak perlu dirapatkan, dikoordinasikan, langsung diambil keputusan oleh pimpinan. Tapi kalau itu memang harus berkaitan dengan lingkungan dan harus punya pendapat-pendapat dari masyarakat, pengurus RT RW, kita akan mengadakan rapat dulu, baru kita ambil keputusan. Baik, baik. Bagaimana cara kelurahan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Kita untuk melayani masyarakat, kebutuhan masyarakat, mengambil keputusannya yaitu sesuatu yang kita lihat dengan keadaan di lingkungan tersebut. Bila itu ternyata masyarakat meminta suatu pengadaan barang atau tempat, contohnya tempat sampah, tapi tempat itu ada tempat bukan punya Pemda DKI, kita tidak bisa mengambil keputusan. Tapi kalau seandainya lokasi itu adalah tempat sarana-prasarana umum yang bisa kita aset Pemda DKI, kita bisa ambil keputusan. Jadi kita lihat permasalahan yang ada di masyarakat, permintaannya, dan kita sesuaikan dengan keadaan asetnya itu punya siapa. Baik, baik, baik. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan tugas di kelurahan? Pelaksanaan tanggung jawab di kelurahan adalah Pak Lurah langsung dipimpin. Baik, baik, baik. Bagaimana mekanisme pengawasan internal dilakukan? Pengawasan internal dilakukan dengan kita ada laporan-laporan melalui website. Contohnya suatu kegiatan-kegiatan di wilayah, ada grup kita, sekretariat di Kelurahan Pulau Gadung melaporkan kegiatan-kegiatan. Jadi kita pimpinan bisa monitor keberadaan stafnya, tugasnya, apakah dijalankan, bisa dilihat dari grup website itu. Baik, baik, baik. Bagaimana tindak lanjut jika ditemukan kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas? Apakah ada sanksi atau semacamnya? Bila ada suatu pelanggaran, tapi sampai saat ini memang alhamdulillah tidak ada permasalahan. Dan bila ada kekurangan, mungkin Pak Lurah akan memberikan teguran, saran untuk agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan. Itu aja. Baik, baik, baik. Jadi teguran secara halus dulu ya, lisan ya. Untuk pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah fungsi manajemen di kantor kelurahan ini sudah sesuai dengan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensivitas? Menurut saya, pelayanan di Kelurahan Pulau Gadung ini sudah transparansi terbuka. Karena itu sudah ada aturannya dan semua ada jaki, ada aplikasinya. Dalam pelayanan-pelayanan itu kita di PTSP sudah ada melalui untuk permohonan melalui jalur aplikasi, nanti baru kita bisa layani. Jadi apapun itu bisa kekontrol di aplikasi pelayanan pernikahan, pelayanan keramaian, izin keramaian, atau pelayanan yang lainnya itu bisa dilihat di situ. Baik, baik, baik. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di kelurahan sini? Harapan saya peningkatannya yaitu kita harus harmonis melayani masyarakat, walaupun tipe-tipe watak masyarakat itu berbeda-beda. Sebagai pelayan kita harus melayani walaupun ada suatu yang kalimat keras ataupun gimana, kita akan melayani semaksimal mungkin agar masyarakat puas kita layani. Namanya tugas yang harus kebaikan kita jaga itu. Oke, baik, baik. Saya rasa cukup wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu dan informasi yang Bapak berikan. Informasi yang kami peroleh akan sangat membantu dalam penyusunan makalah ini. Sukses selalu untuk Bapak dalam menjalankan kegiatan dan tanggung jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.